tambahnya umur itu makin baik meskipun keadaan kita bagaimanapun adanya. Ya. Nah, Islam tentu maksud saya melarang seseorang mengharapkan kematian. Sebagaimana Rasulullah SAW itu pernah bersabda, hadisnya agak panjang, saya ambil bagian yang relevan dengan ini. Fasaddidu wa qaribu wa la yatamannayanna ahadukumul maut. Berusahalah kalian itu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan yang diajarkan, dan mendekatkan dirilah kamu kepada Allah, dan jangan sampai seseorang pun di antara kalian itu mengharapkan mati. Imma muhsinan fala'allahu ayyazdada khairah. Kalau seseorang itu orang yang baik, ya barangkali dia bisa menambah kebaikan itu. Wa imma musian fala'allahu ayyasta'tib. Kalau dia orang yang banyak dosanya, ya tambahan umur itu barangkali bisa memberi kesempatan bagi dia untuk bertobat, untuk berhenti melakukan dosa. Oleh karena itu kita nggak boleh putus asa sama sekali, dan bahkan nggak ada alasan untuk putus asa. Keputusasaan itu juga bisa mendorong seseorang untuk bunuh diri yang sudah serius. Ya, karena orang yang putus asa itu biasanya digambarkan hopeless and helpless. Hopeless artinya tidak punya harapan lagi di masa depan. Helpless merasa tidak ada yang bisa menolong saya. Nah, orang kalau merasa begitu, aku sudah tidak berdaya, tidak ada yang bisa menolong, dan aku tidak punya harapan lagi. Terus apa gunanya hidup? Lalu keinginannya hanya mati. Nah, itulah sebabnya orang-orang yang putus asa seringkali berusaha bunuh diri. Ya, padahal bunuh diri itu dosa besar yang pasti menyebabkan seseorang masuk neraka. Pasti. Nah, contoh ya, ada suatu kejadian yang dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa pada saat perang Khaybar itu perang memerangi orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi di Khaybar itu diperangi? Karena mereka itu asalnya penduduk Madinah. Pada waktu Rasulullah hijrah pertama kali datang ke Madinah, itu lalu Rasulullah mengajak seluruh penduduk Madinah membuat perjanjian damai dan kerjasama. Agama apapun, suku apapun harus kerjasama, dukung-mendukung. Kalau ada musuh dari luar harus semuanya membela dan tidak boleh berantem. Nah, orang Yahudi ada 3 kelompok besar. Masing-masing mengingkari janji itu. Pertama ada yang mengingkari, diusir. Terus kedua ada kelompok lagi yang mengingkari lagi, diusir lagi. Nah, kelompok yang diusir kedua itu membujuk orang-orang Mekah untuk menyerbu Madinah, dan orang-orang Yahudi akan membela mereka dari dalam. Jadi dari luar diserbu oleh pasukan Makkah, dari dalam diserbu pasukan Yahudi. Tapi terus akhirnya orang Mekah tidak jadi memerangi karena Allah mengirimkan tentara malaikat plus angin. Mereka pulang. Nah, orang Yahudi ini lalu yang kelompok kedua mendorong kelompok yang ketiga yang masih ada di Madinah untuk membantu pasukan dari Mekah. Nah, lalu akhirnya diusir juga oleh Allah. Nah, ketiga kelompok tadi pindahnya ke Khaybar. Karena mereka itu mengkhianati dan betul-betul memfitnah, lalu Rasulullah mengerahkan pasukan untuk perang di Khaybar. Nah, ada seorang laki-laki yang ikut berperang membela Islam, memusuhi atau berhadapan dengan Yahudi di Khaybar. Orang itu, kalau dia begitu gigih dan gagah berani di barisan terdepan, sehingga dia
banyak menderita luka di badannya. Ya, karena perang waktu itu kan kontak langsung, lalu mereka masing-masing menggunakan pedang, tombak, dan panah. Nah, orang ini karena dia gigih sekali dan selalu di depan, lalu banyak lukanya. Nah, pada saat itu perang itu mereka meskipun itu bunuh-membunuh, mereka sudah punya kesepakatan kalau sudah sore mau tenggelam matahari, mereka istirahat, masing-masing istirahat. Nanti pagi diulang lagi. Nah, malamnya waktu itu pada istirahat, nah orang yang maju dengan gagah berani tadi dikabarkan meninggal. Lalu ada orang yang lapor kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, itu si fulan. Mungkin kalau nggak salah namanya Quzman. Ya, kalau nggak salah namanya Quzman. Saya mengatakan kalau tidak salah karena di dalam hadisnya itu juga tidak disebutkan namanya, tapi ada hadis lain yang menyebut nama itu. Nah, mereka lapor kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, si fulan itu atau si Quzman itu meninggal dunia karena banyak lukanya. Jawab Rasulullah apa? Dia masuk neraka. Nah, Rasulullah mengatakan dia masuk neraka. Orang-orang itu pada heran. Orang yang gagah berani, gigih sekali dalam peperangan melawan musuh atas nama Allah. Tapi kok dikatakan masuk neraka? Mereka penasaran. Karena mereka yakin Rasulullah pasti benar. Lalu orang-orang mencari di mana ada Quzman itu. Quzman ya. Kemudian ketemu ternyata bekasnya itu dia tuh banyak lukanya, lalu di dadanya itu tertancap panah, tapi tertancap tanahnya itu ke bawah, jadi dia tengkurap, panahnya menusuk di dada, jadi dia saking tidak tahan sakitnya itu, lalu dia bunuh diri dengan menggunakan panahnya sendiri. Nah, itu bunuh diri. Lalu ini singkat cerita, fabainama huwa ala dzalika idz wajada ar-rajulu alamal jirah. Dia rupa-rupanya tidak tahan terhadap pedihnya luka-luka. Fa ahwa biyadihi la kinanati, lalu dia meraih anak panah di sarungnya. Fantaza'a minha sahman, dia mengambil satu, fantaharo biha. Fantaharo ini dari kata naharo. Naharo itu kalau kita Idul Adha itu kan nahr, wanhar, menyembelih. Lah ini menyembelih diri, tapi maksudnya ini bunuh diri. Fashtadda rijalun minal muslimina ila Rasulullah SAW. Mereka lalu terus berbondong-bondong menuju kepada Rasulullah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, sadaqallahu haditsak. Wahai Rasulullah, Allah telah membenarkan ucapanmu. Qadin tahara fulan. Dia telah bunuh diri. Nah, ini tadi makanya saya mengatakan fulan atau Quzman, karena di dalam hadisnya dibilangnya fulan. Faqatala nafsah, lalu dia membunuh dirinya sendiri. Lalu faqala Rasulullah SAW, ya Bilal, qum fa'adzin, la yadkhulul jannata illa mu'min. Bilal, berdiri, kumandangkan, umumkan bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang yang mukmin. Nah, orang ini bunuh diri, putus asa, berarti dia tidak lagi mukmin. Nah, oleh karena itu hati-hati. Putus asa itu kan bertahap ya. Bertahap, mulai dengan penyesalan, dengan kesedihan, dengan ketakutan, itu nanti makin memuncak. Kalau sudah klimaks itu putus asa. Nah, itu hati-hati, mulai dari bawah, jangan ada kekecewaan. Gimana nggak kecewa? Bisa, kalau kita ini hidup bekerja keras sambil berserah diri kepada Allah. Aku kerja keras, hasilku berapa, terserah Allah memberi aku rezeki. Dapat penghasilan berapapun, alhamdulillah. Aku tadi tidak punya uang, sekarang aku punya uang. Alhamdulillah, aku tadi lapar, sekarang aku bisa makan.
Tapi kalau orang yang rakus itu kan lalu terus wah hanya sedikit padahal aku jerih payahnya kayak gitu. Itu bibit yang nanti kalau berkembang bisa menjadi putus asa. Nah, jadi kita hati-hati. Sebenarnya hadis ini ada kelanjutannya, tapi kalau kita bahas butuh waktu panjang karena Allah menyebutnya, Rasulullah mengatakan begini, wa innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Kadang-kadang Allah itu menolong agamanya melalui orang yang banyak berbuat dosa. Nah, tadi orang yang bunuh diri itu kan banyak berbuat dosa. Kemudian dia berjuang untuk membela Islam. Jadi kadang-kadang Islam itu dibela oleh orang-orang yang banyak melakukan dosa. Dalam kehidupan sehari-hari banyak ya. Coba kalau misalnya Islam itu dihina sampai terjadi kekerasan terhadap orang Islam. Nanti yang membela kan bukan hanya orang yang rajin sholat. Orang yang tidak pernah sholat itu juga akan membela. Dan bahkan seandainya itu dalam sampai bertempur sampai mati, itu mereka berani itu seperti itu. Karena orang-orang yang banyak dosa ini Rasulullah mengatakannya bukan orang kafir ya, tapi orang yang fajir itu yang berbuat dosa. Nah, bisa jadi karena aku ingin menebus dosa-dosaku dengan cara ini. Nah, itu kita juga lihat orang-orang yang misalnya di waktu mudanya banyak berbuat dosa, kemudian sadar, tobat. Setelah tobat itu dia banyak berjuang untuk Islam. Ada juga model yang lain, misalnya coba kita lihat, kita pergi ke mall yang besar-besar misalnya, yang punya kan non muslim. Tapi kecenderungannya sekarang mall di Jakarta itu ada musola atau bahkan masjid. Dulu musola atau masjidnya itu panas, pengap, kotor, tapi sekarang bersih, sejuk, dan di situ ada imamnya yang bagus. Nah, itu sampai kadang anak-anak saya itu kepengen taraweh di mall. Karena apa? Tarawehnya itu santai, nggak buru-buru, dan bacaannya bagus, dan ada penceramahnya bagus-bagus gitu. Nah, yang memfasilitasi siapa? Orang non-muslim. Jadi kadang-kadang Islam itu maju dibantu oleh orang-orang yang berbuat dosa atau oleh non-muslim. Meskipun tujuan mereka beda. Tujuan mereka kan untuk bisnis. Supaya orang-orang Islam mau datang ke mall itu. Ya, oke lah, tujuannya bisnis, keuntungan. Tapi di situ ada pengembangan Islam. Ya. Kembali kepada putus asa. Nah, kalau seorang mukmin itu merasakan betapa beratnya penderitaan karena sakit yang betul-betul parah, boleh nggak dia memohon Allah untuk mati begitu? Usahakan begini, dia memohon kepada Allah untuk memberinya kesempatan untuk tetap hidup jika memang hidup itu lebih baik baginya. Dan berserah diri kepada Allah. Terserah Allah kalau engkau menghendaki aku mati, kalau memang mati lebih baik untuk saya. Jadi bukan mengharapkan, tapi menyerahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sakit sudah seberat ini, harapan sembuh kecil, ya, karena karakternya penyakit ini itu sulit disembuhkan, dan kalau ini ditunda-tunda, maka penyakit ini akan menjalar. Ya, kadang-kadang penyakit itu mulai dari satu titik ke titik lain. Ya, sehingga kita suka mengatakan penyakit itu kompleks. Ya jantung, ya paru-paru, ya ada diabetes dan sebagainya. Itu kan penyakit yang menjalar. Itu kalau misalnya pada posisi yang kecil sekali harapan untuk hidup secara lahiriah atau secara medis, kita berserah diri saja kepada Allah. Nah, Rasulullah SAW dikutip oleh Anas bin Malik, la yad'uwanna ahadukum bil maut lidurrin nazala bih. Jangan sekali-sekali seseorang di antara kalian mengharapkan mati, minta mati.
Ini di sini bukan mengharap, tapi minta mati. Karena derita yang ada pada dia. Terus Rasulullah ngajari, walakin liyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Adalah dia meminta kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah saya, atau berilah saya kesempatan untuk tetap hidup kalau memang hidup itu lebih baik bagi saya. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan silahkan matikanlah saya kalau memang kematian itu lebih baik bagi saya. Ya. Tapi hati-hati ya di sini. Alasannya jangan karena keduniaan, jangan karena materi. Ya. Saya ketemu seorang pasangan yang istrinya itu sakit-sakit melulu. Istrinya itu mengharapkan kematian, tapi suaminya jangan. Suatu saat saya tanya kepada suaminya, mana ibu? Oh, udah meninggal. Dia memang maunya mati. Gitu. Kok begitu? Iya. Dia bilang, udahlah, aku lebih baik mati daripada aku merepotkan kamu. Kamu sudah mengeluarkan biaya banyak. Jadi alasannya itu bukan karena Allah, tetapi karena materi. Entah karena takut menghabiskan uang dan sebagainya, itu materi. Tapi mereka itu bukan orang Islam. Ya, saya hanya mikir, oh itu orang yang tidak beriman itu seperti itu. Terus suaminya bilang, dia kasih makan, kasih minum tidak mau. Terus tiap hari nggak mau. 4 hari mati dia. Nah, jadi suaminya mengatakan ya mati memang dia yang ingin gitu. Aku sudah bilang kok, nggak apa-apa, kamu nggak usah mikirin biaya begitu. Ya. Sebenarnya sikap yang paling baik adalah berserah diri atau tawakal kepada Allah dan rela atas keputusan apapun, termasuk hidup dan mati. Terserah Allah mengambil keputusan yang mana untuk kita. Kita mesti meyakini bahwa keputusan apapun yang diambil oleh Allah, apakah kita tetap hidup atau mati, itu adalah keputusan yang terbaik. Jadi sikap tawakal itu merupakan bukti bahwa kita betul-betul beriman kepada Allah. Nabi Musa pesan kepada kaumnya, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Musa berkata, hai kaumku, kalau kalian memang betul-betul beriman, kalau kalian betul-betul Islam, maka hanya kepada Allah lah kalian mesti berserah diri, tidak kepada yang lain-lain. Nah, oleh karena itu, sikap tawakal adalah sikap yang paling baik. Dan bagaimanapun, tambahan umur itu pasti lebih baik bagi kita orang yang beriman. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Karena apa? Umur itu adalah kesempatan bagi kita, bagi orang yang banyak dosanya, kesempatan bertaubat. Bagi orang yang memang sudah baik, umur itu kesempatan untuk menambah pahala. Ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Wahai Rasulullah, orang yang seperti apa yang paling baik? Jawaban Rasulullah secara umum, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang umurnya panjang dan perilakunya baik, amalnya baik. Sebaliknya, orang itu bertanya lagi, fa ayyun nasi syarr? Siapa orang yang paling buruk? Jawabannya, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang umurnya panjang tapi amalnya buruk. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu. Jadi sekarang ini mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan semua kesempatan sebelum hilangnya kesempatan. Ya, secara umum begitu. Begitu ada kesempatan, ambil. Grab it. Ya, ambil. Sebelum kesempatan itu hilang. Kapan kesempatan itu hilang? Itu Rasulullah mengatakannya ringkas dan komprehensif. Ightanim khamsan qabla khams. Bergegas-gegaslah kamu melakukan kebaikan dalam 5 kesempatan sebelum datangnya 5
kesempitan. Jadi mumpung ada kesempatan, ambil sebelum kesempatan itu hilang. Yaitu apa? Syababaka qabla haramik. Ketika kamu masih muda sebelum kamu tua. Ketika masih muda itu masih gagah. Pergi haji mumpung masih muda. Karena kalau sudah tua berat. Ya kecuali orang yang memang waktu mudanya belum punya bekal itu ya itu nggak apa-apa. Tapi begitu ada sumber daya, keuangan misalnya, cepat-cepat daftar. Meskipun antrinya 5 tahun atau 10 tahun. Cepat-cepat daftar supaya pada waktu berangkat kita masih muda. Wasihataka qabla saqamik. Mumpung kamu masih sehat sebelum kamu sakit. Karena kalau kita sakit kita nggak bisa apa-apa. Wa ghinaka qabla faqrik. Mumpung kamu masih punya duit, masih kaya sebelum kamu menjadi miskin. Oh, duitku sedikit, mumpung masih ada. Mumpung masih ada, besok pagi belum tentu kamu masih punya duit gitu. Wa faraghaka qabla syughrik, dan mumpung kamu masih punya waktu longgar sebelum kamu sibuk. Wa hayataka qabla mautik, dan mumpung secara umum kamu masih hidup sebelum kamu mati. Nah, agar kita bersemangat dalam memanfaatkan umur untuk memperbanyak kebaikan, kita mesti selalu ingat bahwa setelah mati kita itu akan dibangkitkan kembali untuk menerima balasan atas perilaku yang kita lakukan selama di dunia. Kalau kita bertujuan untuk masuk dan tinggal di surga, kita susun skala prioritas. Kita lakukan kegiatan-kegiatan yang berbobot, yang bernilai tinggi. Kemudian kita susun jadwal kegiatan sehari-hari. Menyusun jadwal kegiatan sehari-hari itu penting supaya kita mempunyai rencana memanfaatkan waktu kita. Jangan sampai hilang. Jadi kita susun jadwal. Aku pagi jam sekian melakukan ini, habis itu ini. Dan itu menolong kita. Menolongnya gimana? Mempermudah. Besok mau ngapain? Oh, aku udah punya rencana ini. Bandingkan orang yang tidak mau menyusun jadwal. Besok mau ngapain? Wah, nggak tahu deh. Ya apa kata besok gitu. Nah, itu ketika besoknya sudah datang, ngapain ya? Dia bengong. Karena dia tidak punya rencana. Ketika ada kesempatan lewat, dia lengah. Jadi kalau kita sudah menyusun jadwal, itu paling tidak jadwal itu terpenuhi. Nanti kalau di celah-celah jadwal yang kita susun itu ada kesempatan lain dan kita mempunyai waktu untuk mengambilnya, ambil. Jadi jadwal itu paling tidak dalam tanda kutip memastikan, ya. Saya bilang tanda kutip itu kan usaha kita. Akhirnya kan Allah. Ya, dalam tanda kutip jadwal itu memastikan bahwa kita akan mendapatkan itu. Terus yang lain-lain tambahan. Bandingkan kalau tidak membuat jadwal itu kabur, waktunya bisa hilang, habis begitu saja. Jadi kita dengan demikian akan menatap masa depan dengan lebih baik. Nah, Rasulullah ketika ada seseorang dari sahabat Ansor bertanya, "Ya Nabi Allah, man aqyasun nas wa ahzamun nas?" Siapa orang yang paling cerdas dan siapa orang yang paling bijaksana? Rasulullah menjawabnya, "Aktsaruhum dzikran lil maut." Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak ingat mati. Ingat mati itu artinya orang itu punya tujuan setelah mati. Setelah mati aku kepingin masuk surga. Kalau dia ingat mati, dia selalu ingat deadline. Mumpung aku masih hidup. Ya, ini kalau orang yang biasa bekerja dengan deadline itu produktivitasnya tinggi. Orang yang tidak mempunyai deadline, jadwal tadi, itu kita susun misalnya. Kan ada kegiatan yang dilakukan 1 jam, 2 jam selesai. Tapi ada yang harus dilakukan berhari-hari atau berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Nah itu kalau yang membutuhkan waktu lama, kita tidak ingat deadline, kita santai. Nanti tahu-tahu deadline-nya dekat. Nah, ini mahasiswa suka-suka begitu. Ujian masih lama, nggak belajar. Dan itu begitu,
Lah, minggu depan ujian. Lalu terus dia tinggalkan semuanya, belajar siang malam sampai kurang tidur. Karena kurang tidur, ngantuk. Karena ngantuk, belajarnya nggak masuk. Ketika menghadapi ujian sambil ngantuk, semuanya hilang. Jadi kita harus selalu ingat deadline dan kita harus memperhitungkan sebelum datangnya deadline aku harus sudah selesai. Gitu. Jadi orang yang paling cerdas, orang yang selalu ingat pada deadline. Siapa yang paling bijaksana? Wa asyadduhum isti'dadan lil maut. Orang yang paling bijaksana adalah orang yang sangat memperhatikan disiplin dalam mempersiapkan kematian. Nasibku nanti bagaimana? Nah, itu dia mempersiapkan dengan baik, termasuk membuat jadwal, dan dia berusaha supaya program-programnya itu bisa terlaksana. Nah, jadi asyadduhum isti'dadan lil mauti qabla nuzulil maut. Yang paling rajin mempersiapkan diri untuk kematian sebelum datangnya kematian itu sendiri. Ulaika humul aqyas dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka itulah orang yang cerdas-cerdas. Mereka hidup di dunia dengan kemuliaan, mulia di dunia, wa karamatil akhirah, dan di akhirat pun juga mulia karena masuk surga. Nah, kemudian ada baiknya bahwa sambil bertawakal, berserah kepada Allah, kita memohon kepada Allah. Karena bagaimanapun kita ini kan tidak punya daya kecuali atas bantuan Allah. Maka jangan lupa kita mesti berdoa agar Allah memilihkan bagi kita mana yang lebih baik. Apakah kita lebih baik tetap hidup atau mati dalam konteks kehidupan yang berubah-ubah ini. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah agak panjang ini. Saya tuliskan di situ, terjemahannya di teks berikutnya. Allahumma bi'ilmikal ghaib, ya Allah, dengan pengetahuanmu tentang ghaib. Ghaib itu termasuk masa yang akan datang. Wa qudratika 'alal khalqi, dan atas kekuasaanmu dalam menciptakan. Ahyini ma 'alimtal hayata khairan li. Hidupkanlah saya. Tetapkanlah saya ini hidup sepanjang engkau mengetahui bahwa hidupku lebih baik. Wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li, dan wafatkanlah saya jika engkau memang mengetahui bahwa wafat bagi saya lebih baik. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaib wasyahadah. Ya wahai Allah, aku mohon kepadamu agar aku tetap takut kepadamu, baik dalam keadaan diketahui orang maupun tidak diketahui, dalam keadaan sepi maupun ramai. Wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab, dan aku mohon kepadamu diberi kemampuan memahami yang benar dan mengambil yang benar, baik saya dalam keadaan lapang dada, ridha, ataupun dalam keadaan marah. Nah, ini penting karena kadang-kadang ketika kita tuh marah, kita tuh lupa daratan, lalu kita melakukan sesuatu yang melanggar. Ya, jadi minta kepada Allah, baik saya ini dalam keadaan tenang, ridho dan sebagainya, maupun dalam keadaan marah, selalu saya mengambil keputusan yang benar dan baik. Wa as'alukal qasda fil ghina wal faqr, dan aku mohon kepadamu sedang-sedang di antara kaya dan miskin. Al-qasd itu economical, yang ya cukup begitu, nggak usah terlalu kaya, tidak miskin juga. As'aluka na'iman la yanfad, aku mohon kepadamu kenikmatan yang tidak akan sirna. Wa as'aluka qurrata a'yunin la tanqati', dan aku mohon pelita hati yang tidak putus-putus, melihat anak cucu menyenangkan pada taat kepada Allah terus-terusan, nggak putus-putus. Wa as'aluka ridha ba'dal qada, dan aku mohon kepadamu Allah agar saya ridha atas keputusan apapun yang engkau ambil. Wa as'aluka bardal 'aisy ba'dal maut, dan aku mohon kepadamu hidup yang sejuk setelah kematian, artinya tidak sengsara. Wa as'aluka ladzatan nadhri ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik,
Dan aku mohon kepadamu nikmatnya memandang engkau. Dan nikmatnya rindu bertemu kepadamu. Rindu itu kan seringkali membawa kenikmatan. Ya, kalau kita itu sedang dalam keadaan rindu kepada kekasih kita, itu kan kita melamun macam-macam, itu kan. Nah, itu terus kadang-kadang lamunan itu dinikmati. Nah, kita tuh rindu kepada Allah. Kerinduan itu, rindu kepada sang kekasih itu memberikan kenikmatan. Fi ghairi dharra mudharrah, tanpa kesengsaraan yang menyengsarakan. Wala fitnatin mudillah, dan tidak ada kekacauan yang membuat sesat. Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan keimanan. Waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat, mendorong kita untuk memupuk harapan masa depan. Harapan selalu harus kita pegang, harus kita miliki, supaya keputusasaan itu jauh dari kita. Ya, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini, Allah melarang kita berputus asa karena hal ini mengindikasikan tidak adanya iman. Putus asa bisa mendorong seseorang untuk mengharapkan mati atau bunuh diri. Seberapapun beratnya penderitaan, kita tidak boleh mengharapkan mati atau apalagi bunuh diri. Bila penderitaan terlalu berat, kita boleh memohon kepada Allah untuk memilihkan yang terbaik. Yang paling ideal adalah kita bertawakal, menyerahkan segala keputusan kepada Allah atas diri kita. Semoga Allah memperkuat iman kita dan menjauhkan kita dari keputusasaan. Amin.